Kami percaya akan Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan Roh penghiburan. Kami percaya akan kekuatan dari Roh Kudus. Kami percaya ada mujizat di dalam Roh Kudus. Allah yang menghidupkan kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang membela kami. Kami bersyukur, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tetap selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami bawa kepadamu Tuhan pagi ini adalah segenap hidup kami, karena kami tahu kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tahu tidak ada kuasa lain di alam semesta ini, hanya kuasa Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih, Engkau jadikan setiap kami sempurna. Ada yang menjadi ayah, Kau jadikan kami seorang bapak yang sempurna. Kami yang jadi ibu rumah tangga, Kau jadikan kami menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Kami jadi anak-anak, apapun yang kami kerjakan, Kau jadikan kami sempurna. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Berbicara Tuhan bagi setiap kami di tempat ini, sebab yang kami butuhkan adalah pengertian dan pemahaman. Kami perlu mengerti tentang kehidupan ini, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, bukan dengan akal logika manusia yang berasal daripada dunia ini, tetapi hamba berserah hanya daripada Roh Kudus-lah. Tuntun, kuasai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, boleh kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya kita semua sampai di hari ini karena Tuhan baik. Ya, dan Tuhan itu baik sehingga kita hidup gitu. Ya, kalau bukan karena Tuhan itu baik, kita nggak hidup. Ada banyak orang berkata, kenapa kamu hidup? Karena Tuhan masih kasih hidup, katanya gitu. Saya kemudian merenungkan, kenapa kita berkata Tuhan masih berikan hidup? Saya mau katakan, kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa hidup, dan Dia Tuhan nggak pernah berubah. Jadi selama-lamanya Tuhan itu memberi hidup. Katakan amin. Tetapi ketika manusia berpikir Tuhan suatu hari berhenti memberikan hidup, berarti kita jadi stres. Kita akan sedih. Sebagian akan kecewa. Kok kayak gini hidup? Kenapa sampai di sini aja? Karena Tuhan mungkin satu hari akan hentikan hidup saya. Tapi saya mau katakan buat kita, tidak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu berubah. Alkitab mencatat Dia Tuhan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Nah, bukankah kalau kita hidup sampai dengan hari ini karena kasih setia Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya, boleh kita berikan kemuliaan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh lihat kiri kanannya. Ya, hidup semua nggak? Hidup ya? Yang duduk di sebelahnya, yang jauh di ujung sana, hidup ya? Semua hidup. Yang hidup coba angkat tangan. Siapa yang tahu kalau kita hidup semua karena kasih setia Tuhan? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau buat kita sendiri aja, gampang banget Tuhan kasih hidup. Lihat ini. Itu banyak orang hidup
Berarti yang kita lihat adalah kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya. Nah itu sebabnya kalau orang sudah memahami bahwa hidupnya itu karena divine connection, kita hidup karena Tuhan yang menyambungkan dirinya kepada kita. Kita tahu tanggal lahir, tapi kita nggak bisa menetapkan tanggal lahir. Sebagian boleh bilang, ya kan dokter bisa, nggak bisa. Karena di dalam kandungan harus 9 bulan. Nggak tahu dokter kapan terjadi pembuahan. Dan pada waktu terjadi pembuahan, adakah manusia yang bisa membuat sel-sel itu kemudian dari satu sel bertemu. Lalu kemudian kalau kita hidup sekarang, itu ada triliunan sel. Siapa yang buat? Saya mau bilang, kalau kita belum menyadari hari ini, kalau kita hidup karena Tuhan duluan memikirkan kita. Jadi kalau ada yang berpikir gak ada yang peduli sama aku, wait. Kalau gak ada yang peduli sama kita, gak bisa hidup kita. Karena Tuhan peduli, karena Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya kita hidup sekarang. Karena kalau Tuhan gak peduli, dibiarkannya kita. Coba tanya kiri kanannya, pernah dibiarkan Tuhan kau? Tanya. Saya khawatir ini merasa dibiarkan semua ini ya. Divine connection itu brings unity. Itu yang mau kita lihat hari ini. Saya buat temanya Divine connection brings unity in prayer, in praise, in worship. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia punya satu pribadi di mana dia berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Dia tahu satu pribadi kepada siapa dia akan memberikan pujiannya. Bahkan dia punya satu pribadi, dia akan mempersembahkan, dia worship, menyembah, memberikan apapun, berikan buat siapa? Berapa banyak yang mengerti sekarang? Tapi kalau kita belum mengerti, nggak apa-apa. Saya berdoa supaya hari ini kita punya pemahaman betapa besarnya kasih Tuhan. Karena kita nggak paham, maka kita menjadi tidak bisa hidup di dalam kesatuan satu dengan yang lain. Coba next slide. Ya. Saya ambil ini dari segi medis, kedokteran. Kenapa manusia nggak bisa hidup dalam unity? Ya, contoh misalnya, awal-awal suami dan istri akrab, tapi kalau lama-lama malah makin nggak cinta. Iya kan? Tarik nafas dulu kita kan? Waktu menikah semangat kali. Mau tahu menikah? Oh, belum pun selesai pendeta yang ngomong, dia bilang mau banget. Betul. Kau cintai nanti dia. Dalam susah, dalam senang atau susah. Betul pendeta. Nah, apa yang terjadi? Hari-hari ini saya mau katakan, lihat aja Badan Pusat Statistik itu menunjukkan betapa tingginya angka perceraian. Itu masih yang tercatat di pengadilan. Kalau yang masih pura-pura cinta banyak kali. Banyak. Dia hidup sebagai suami dan istri, tapi kemudian terpaksa. Kita tunggulah, kita berpisah, tunggu kawin dulu anak kita ini. Nanti malu kita, kayak mana adatnya? Siapa bapaknya? Jadi kalau saya melihat wajah-wajah yang sedang termenung begini, ini lihat. Tuhan itu menciptakan otak manusia, dan di dalam otak manusia itu ada perasaan, sehingga manusia bisa merasa terancam atau merasa tenang. Ya. Siapapun yang sedang merasa terancam hidupnya, dia nggak bisa nyatu sama yang lain. Dia takut gitu, dia terancam atau dia marah, dia nggak mau dekat-dekat. Itu sebabnya ada orang yang nggak mau datang ke gereja. Ya. Kalau dibilang kamu nggak percaya Tuhan, percaya, tapi nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena perasaannya sedang terancam. Kenapa dia terancam?
Nanti kita tanya sama dia. Karena hari ini pun kita tahu, kalau kita duduk di bangku kita masing-masing, kita yang tahu perasaan kita apa. Orang yang merasa dalam keadaan terancam, berarti dia sedang merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak tenang saat ini. Kadang-kala dia sembunyikan perasaan gelisahnya. Tapi nggak bisa juga. Saraf ini terlalu kompleks. Jadi kalau di wajah kita ini ya, nanti aku searching lagi, ada berapa jumlah sel otot di wajah ini, yang mana sel otot itu membuat kita bisa tersenyum, ya kan? Coba, siapa yang bisa tersenyum? Coba tersenyum sekarang. Ya, tapi ada juga yang gini. Aku nggak tahu apa memang sel ototnya nggak bisa tersenyum gitu ya? No, itu bukan karena nggak bisa tersenyum. Sel ototnya normal gitu. Cuma otaknya di perasaannya itu, ya, itu sedang tidak tenang. Sehingga ketika ada orang senyum, dia gini, dia mikir, kenapa dia senyum? Jangan-jangan ada maksudnya nih, ya kan? Sehingga apa? Itu membuat kita tidak bisa merasa unity dengan saya. Tapi kalau pada waktu kita menyadari nanti, gak usah pun sekarang, nanti pun jadi. Tuhan itu baik. Semua sel-sel di dalam tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita tanya kenapa Tuhan ciptakan, jawabannya sederhana. Karena dia adalah kasih. God is love. Allah itu adalah kasih. Berarti kalau kita hidup karena Tuhan sayang sama kita. Nah nih, di sini. Kalau otaknya memahami bahwa Tuhan sayang sama dia, maka perasaannya akan tenang. Kalau perasaannya tenang, dia bisa dekat-dekat sama siapapun. Gak ada masalah. Lu mau jahat sama aku nggak masalah, karena Tuhan baik sama aku. Aku nggak berharap misalnya Bang Henry ini baik sama dia. Aku berharap sama dia, karena kita sama-sama manusia. Tapi aku percaya kalau kita hidup itu karena kasih Tuhan. Kalau dia sadar bahwa dia hidup karena kasih Tuhan, maka perbuatannya kepada kita menjadi baik. Dunia ada Yesus di otaknya. Coba tanya kiri kanannya, ada Yesus di otak kamu? Enggak ada kiri kanannya kali ya. Yang ada kiri kanannya aja lah. Tengok kiri kanan ada enggak? Ada matanya? Siapa yang punya mata di sini angkat tangan? No, lihat itu. Siapa yang tahu siapa yang ciptakan matanya? Yang angkat tangan yang tahu. Siapa yang tahu kenapa matanya diciptakan Tuhan? Yang tahu angkat tangan. Yang nggak tahu bingung. Buat apa mata? Buat memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita membuat mata kita memuliakan Tuhan? Nah, akui dulu bahwa mata kita itu ada karena tuh. Akui dulu. Saya mau tanya, siapa punya mata di sini angkat tangan? Nah, ini mengakui Tuhan namanya. Tapi kalau yang gini bisa karena nggak tahu sih. Saya kasih tahu ya, biar bisa diakui ya. Mata kita itu Tuhan ciptakan. Nggak boleh marah. Kita bilang, tapi kan kita manusia. Lihat, Tuhan baik. Mau kita nggak sadar, mata kita ini dari Tuhan. Tuhan tetap kasih matanya. Nih, mata nih, kasih semua mata. Itu sebabnya kalau kita sadar hari ini, Tuhan Yesus yang kasih mata kita. Saya percaya kita akan pakai mata kita hanya untuk melihat yang baik, hanya untuk melihat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau masih ada di sini matanya genit, Pak, sadar dulu, Pak, sadar. Itu mata dari Tuhan Yesus, Pak. Lalu tanya sama Tuhan Yesus, buat apa mata? Sebagian akan berkata, untuk genit. Betul, saya setuju.
Tapi genit sama? Ya istri lah, masa sama orang lain. Berarti waktu bapak genit sama istri. Nih, siapa bapak punya istri yang datang? Ini berat memang. Risikonya saya ini akan dimarahin dan dibenci. It's okay. Saya nggak masalah. Dunia boleh benci saya. Saya hanya menyatakan kebenaran. Mataku hanya kupakai untuk genit melihat istriku. Karena pada waktu saya genit melihat istri saya sedang memuji Tuhan. Karena istri saya hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Maka saya selalu dekat dengan istri, nggak bisa jauh. Nggak bisa lah. Ini aku nggak mau istri, kenapa? Karena dia harus nemani anakku. Kalau pengennya aku terus nempel sama istriku. Nggak percaya, tanya sama istriku ya. Nanti betul nggak? Itu. Saya bisa di rumah dari pagi sampai malam, pagi malam, nggak perlu keluar rumah. Karena aku melihat betapa istriku adalah dikasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau bukan karena senang di rumah, gimana saya mau di rumah ya? Unity. Karena kita menyadari kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi dunia tidak mengerti ini. Sehingga apa? Lihat mana gambarnya tadi. Kalau saraf perasaan kita sedang terancam, maka perasaan jantung kita berdebar-debar. Berdebar tuh. Lalu kemudian pembuluh darah kita itu akan mengecil sehingga kita rasa dingin tangan kita. Siapa pernah rasa dingin badannya? Oh iya. Itu tandanya kamu sedang terancam. Itu tandanya kita sedang terancam. Jadi respon daripada tubuh kita ketika sedang terancam, dia akan mengaktifkan jantungnya. Lalu dia akan mengaktifkan paru-paru sehingga kita rasa sesak napas, kayak pendek napasnya. Siapa pernah kayak sesak napas? Gak usah. Lalu ada satu saraf yang lain yang namanya parasimpatik. Di mana saraf ini bekerja untuk mengendalikan saluran cerna kita. Maka orang kalau dalam keadaan terancam, saluran cernanya stop, dia nggak kerja, sehingga kita rasa gasnya banyak, kembung perutnya. Nanti dia bilang aku belum makan aja udah kenyang, tapi rasa lah. Pernah rasa lapar kan? Tapi nggak ada makanan. Ini bahaya. Maka dia takut telat makan. Nyesek lah pokoknya, nyesek di perut, nyesek di dada ya. Karena pada waktu jantung kita bekerja terlalu cepat, dia perlu banyak oksigen. Tapi mohon maaf, ada yang pikirannya sedang jalan-jalan sekarang. Sebagian akan bilang, belum tentu betul yang dibilang Pak Joseph itu. Jalan dia. Saya mau bilang, oksigen akan dipakai di dalam sel saraf kita. Dipakai. Oksigen itu adalah pembakar. Maka dia pembakar, kalau sudah dipakai dia membakar, dia akan menghasilkan namanya CO2. Karbon dioksida. Kalau oksigen itu membuat kita hidup, CO2 buat kita diam gitu. Jadi kalau ada yang gini kan, lagi gini menatapku, aku tahu CO2-nya lagi tinggi. Karena dia sedang merasa tidak nyaman. Walaupun ada juga gini, pura-pura senyum dia. Biar jangan dibilang aku gak senyum-senyum aja, tapi sakit kepalanya. Percaya, kapanpun aku akan bersuka cita. Mau di hadapanku orang stres, aku tetap suka cita. Mau di hadapanku orang baik, aku tetap suka cita. Bukan karena dia.
Jadi sekarang masih berpikir otaknya kan? Naik CO2-nya kan? Yuk, tarik nafas dulu kita yuk. Ayo, tarik nafas ayo, biar dia serem kali. Makanya kalau dokter meriksa pasien kan, udah stres kan? Kita ambil stetoskop dulu pertama. Ya? Pak, tarik nafas Pak. Dia tarik nafasnya. Lagi Pak. Jadi kalau saya nyuruh dia tarik nafas Inang, karena belum senyum-senyum dia, jadi kusuruh terus dia tarik nafas. Lagi Pak, saya mau dengar nih Pak, suara nafas ini Pak. Tahukah kita, nafas itu adalah nama Allah. Oke, aku buka ayatnya aja dulu ya. Nanti bingung, kayak mana nama Allah nafas? Yang mana tadi ayatnya? Slide yang nomor 5. Nomor 5 ya. Itu dia. Nanti baca di rumah lah. Ini Yohanes 17 ayat 9 sampai 12. Yohanes 17 itu berbicara tentang Yesus berdoa untuk kita. Yesus mendoakan saya supaya saya bisa hidup unity. Tapi lihat, saya bukan hidup unity dengan dunia. Saya nggak perlu hidup dunia. Hidup unity dengan sesama orang percaya. Siapa sini orang percaya Yesus? Angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan. Nggak ada tangan nih kurasa. Tengok dulu, ada tangannya nggak? Ada. Coba gerak-gerakkan dulu. Bisa digerakkan? Bisa. Kenapa kita bisa menggerakkan tangan? Coba. Ada yang tahu kenapa kita bisa menggerakkan tangan? Hah? Yang tahu kita kenapa bisa menggerakkan tangan, gerakkan dulu tangannya, yuk. Gerakkanlah. Yang nggak tahu, gak usah gerakkan tangannya. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan tangan kita. Tuhan Yesus yang menjaga hidup kita. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Kenapa nggak tepuk tangan Ibu? Nggak apa-apa. Berarti Ibu lagi tinggi CO2-nya. Karena kalau kita mau tepuk tangan, otot ini harus bekerja. Supaya ototnya bekerja, dari mana sumbernya? Oksigen. Dari mana oksigen? Nama Allah. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Coba tarik nafas lagi ya. Kalau nggak mau tarik nafas, tahan aja nafasnya ya. Jangan curang. Ya jangan curang, nanti ada yang tarik nafas sedikit ya. Kalau udah tarik nafas ya, enggak, aku nggak tarik nafas katanya. Tarik nafas ya. Ada nafasnya ya. Nafas itu adalah oksigen. Oksigen itu hanya berasal dari Allah. Maka saya bilang di sini, supaya aku memelihara mereka dalam namamu. Yahweh. Jadi waktu Bapak Ibu tarik nafas, itu bunyinya sebenarnya buang nafas. Siapa nama Allah? Yahweh. Yahweh. Anda nggak bisa menyebutkannya karena nggak ada vokal di situ. Dia hanyalah nafasmu. Pneuma. Allah menghembuskan nafas buat kamu yang sok jago, buat kamu yang selalu sedih dengan hidupmu. Lihat itu, kita sedih dengan hidup ini, kita nggak sadar kalau nafas itu adalah Allah sendiri dan Allah yang masuk di dalam hidupmu. Karena kalau bukan masuk nafas itu ke dalam tubuh kita, mati kita. Mau coba? Siapa mau coba nafasnya nggak masuk? Yang mau coba angkat tangan. Siapa yang mau tetap bernafas? Angkat tangan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Enak hidup? Gini. Yang lagi gak enak hidup, aku nyanyiin aja buat kita.
Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, siapa? Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Jadi kalau kita sekarang duduk di situ ya, masih sedih rasanya, tarik napas aja lah udah. Biar masuk oksigennya, biar bisa turun karbon dioksidanya. Buang napas itu buang karbon dioksida. Kalau kamu rasa hidupmu terlalu sakit, ya kan Pak, berubahlah. Ke dokter Jose. Ya, mau BPJS di Bologna. Biar terkenal masih ke Bologna kubuat. Siapa mau berobat di Bologna, buktikan. Kau datang sakit, kau pulang dengan sorak-sorai, karena Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitmu. Bukan aku yang sembuhkan. Diskon, nggak bayar pun BPJS. Tahu BPJS itu apa? B-nya berharap, P-nya pada, J-nya Yesus, S-nya saja. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Tapi lihat. Pada waktu saya berkata, Yesus punya kuasa menyembuhkan segala penyakitmu, otak di sini sekarang banyak yang bekerja, jadi nggak perlu berobat, ya kan? Aku mau bilang gini, kalau ada uangmu, berobatlah. Gimana? Aku nggak punya uang. Iya, berobat. Kalau nggak punya uang, pakai BPJ. Berharap pada. Kalau punya uang berobat sama dokter Jo. Ya bayar lah. Siapa bayar? Ya bayar. Pasti sembuh kau bilang. Tapi saya sadar, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya sadar ada darah Yesus yang Dia sudah curahkan di kayu salib. Dia berkata apa? Yesaya 53, nanti baca. Aku yang menanggung segala penderitaanmu. Aku yang menanggung segala penyakitmu. Bahkan aku yang menanggung kutuk kamu mati. Kita seharusnya nggak bisa hidup. Benar nggak? Mana bisa kita buat hidup? Satu kali tarik napas saja kita nggak bisa buat napas, Pak. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kamu hidup, kamu nggak hidup. Jadi jangan sombong kali gitu loh.
Tapi kalau kamu hidup jangan pula sedih kali. Kamu itu hidup karena kuasa Tuhan yang maha hebat. Kamu tuh hidup karena Yesus sayang samamu. Hey, hello. Udah. Jangan cemberut aja gini. Nanti kau sakit berobat sama aku jadinya. Mana ada kalian mau berobat sama aku? Tidak ada. Saya juga nggak perlu itu. Kenapa saya datang ke sini? Hanya satu tujuan saya. Supaya nama Yesus menyembuhkan semua penyakit kita. Nama Yesus punya kuasa menolong semua yang berbeban berat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terlintas. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Siapa banyak masalah? Siapa banyak masalah di sini? Otaknya jadi mikir terus. Kenapa dia gini? Kenapa gitu? Kenapa gini? Ya. Itu jalan sarafnya, Pak. Coba pegang kepalanya. Ada yang punya kepala, pegang dulu. Ada otak di situ. Kalau kita berpikir, sel-sel sarafnya akan memakai oksigen. Enak jadi dokter. Kalau semua bertanya, terus kenapa bisa jadi dokter? Saya jawab, karena Yesus. Karena kalau dengan akal logika manusia, aku mana mungkin jadi dokter? Gak ada uangku dulu ini, gak ada uang. Mati dulu bapakku. Masih tingkat 1, aku masih 1 bulan aku kuliah. Mati bapakku, mati. Gak ada tabungan, dekku, gak ada tabungan. Kau kok gak ada tabungan? Mana tangan sih, enaklah kau ya. Enaklah aku bilang karena Yesus. Tapi apa yang mustahil bagi dunia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Dokter boleh bilang kau nggak bisa sembuh. Dokter boleh bilang minum obat seumur hidup. Boleh lah, memang itu tahunya kami. Tapi aku tahu, penebusku hidup. Penebusku menyembuhkan segala penyakit kita. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Siapa tahu kan sini ada yang datang tadi sakit kepala. Sadar ya, sadar. Nanti kau pulang dari sini sembuh sakit kepalamu. Amin. Tapi sadar. Oh, ini nanti udah pulang mikir aku udah sembuh, kenapa? Udah siap khotbahnya katanya. Amin. Pak, Bu, penyakit itu semua karena tubuh kita kekurangan oksigen. Sel-sel manusia itu hanya bisa hidup karena nama Allah. Wow, nama Allah. Yahweh. Nama Allah yang benar. Lihat, dunia pasti benci sama kita. Kenapa? Karena kita bilang kita hidup karena nama Allah yang benar. Yes. Jadi kalau ada yang benci sama aku sekarang, ya nggak apa-apa, karena kamu dari dunia. Tapi kalau ada sayang sama aku sekarang, haleluya. Daripada kamu benci sama aku, gini mukanya aku, gak aku apa-apain gini. Kan gak ada aku ngapa-ngapain kan Bang ya? Gak ada. Tapi kok gini, gua pakai kau bilang.
Maka saya sadar, oh ya udahlah, orang dunia ini. Iyalah Bang, iyalah Kak. Mana dia tadi? Aduh, ayatnya banyak ini di Yohanes 17 ini. Jadi saya sampai ulang-ulang baca ya. Slide yang nomor 6. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, Yohanes 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya apa? Penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Lihat orang percaya Yesus, sukacitanya penuh. Mau nggak ada duit kayak nggak ada urusan. Sakit kepala. Ya gimana kalau lagi punya utang? Ya udah percaya aja, Yesus sanggup. Bayarlah kalau udah ada uangnya. Ini nanti Tuhan Yesus sudah jawab doa, ini uangnya. Nggak dibayar. Nantilah. Makanya nggak dikasih Tuhan jawaban. Janji dulu sama Tuhan. Tuhan, aku punya utang. Bener ya kata Tuhan. Lu bayar kan? Iya Tuhan, bener mau bayar. Lah. Malah datang sama orang pinjam duit katanya. Loh, itu kan bukan dari Tuhan, masa lu minjam? Ini enggak, nanti tiba-tiba lewat pinjol ya kan? Wah, aku dapat duit. Ya Allah Tuhan. Itu bukan jawaban doamu. Kalau Tuhan menjawab doamu dengan jalan yang tidak bisa dibuka oleh manusia, berarti jangan kamu berharap sama. Lihat tuh kiri kanan, manusia nggak itu? Siapa tahu kita nggak bisa kenal lagi mana manusia mana enggak gitu loh. Aduh. Aku bukan takut orang datang sama aku pinjam uangmu. Langsung ku jawab, maaf, Tuhan Yesus yang nolong kau bilang. Ada gitu. Siapa aku kok berdatangnya? Karena saya kasih nomor WhatsApp. Pendeta, boleh ku pinjam uangmu? Oh, bilang. Enggak, aku blokir aja kok, syukur. Ya aku cuma bisa kasih tahu. Aku percaya Yesus itu tidak terbatas kuasanya. Maka saya hanya bilang sama dia, jangan kau berharap lagi sama manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Siapa mau terkutuk? Diberkatilah orang yang mengandalkan. Amin. Siapa banyak masalah? Angkat tangan lah, aduh kan baru malu. Aku bingung nanti. Aku banyak masalah ini, angkat tangan Inang. Ayo Inang, angkat tangan Inang. Gak ada masalahmu Inang? Astaga Inang, ya Allah. Gimana caranya hidup gak ada masalah? Jadi unity gereja ini akan penuh dengan sukacita karena di sini berkumpul semua orang-orang yang punya masalah. Tapi kita akan hidup dalam unity karena kita tahu cuma satu nama Yesus yang akan menjadi sumber pertolongan kita, yang akan memberkati kita, yang akan menolong kita, yang akan membela kita. Tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Jadi waktu kita punya masalah, Bu, itu masalahmu, bukan masalahku. Makanya kalau orang, aduh banyak kali masalah ke dokter, dalam hatiku sederhana. Itu kan masalahmu, bukan masalahku. Tapi kalau dia bertanya, gimana? Maka saya akan jawab, ada Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Kamu jangan berharap sama saya sebagai manusia. Karena kalau kamu berharap sama saya sebagai manusia, kamu akan kecewa. Karena saya punya masalah. Kalau aku punya masalah, Bang Henry punya masalah, datang aku sama dia, tolong dulu, aku banyak masalah. Apa katanya? Banyak juga masalah. Ini kasihnya lah ke masalahnya jadinya. Tuhan baik. Walau banyak masalah,
Dia tempat perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Udah, hilang sakit kepala kan? Padahal masalahnya masih makanya lagunya itu. Walaupun gunung itu tak berpindah, kan salah. Tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa apa daun sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jadi kalau ada yang berpikir masalahnya selesai kalau punya uang, lu bertobat. Tobat. Karena Yesus hanya mau orang percaya berharapnya sama Yesus aja. Kamu bukan perlu uang untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu perlu pertolongan Yesus. Pak, Bapak bukan perlu uang buat masa depan anak. Bapak perlu Yesus memastikan masa depan anak Bapak diberkati. Bu, ini kan ibu yang paling perlu uang ya kan? Kalau bapak sebenarnya nggak perlu uang dia. Dia perlu ibu-ibunya. Kalau ada uang dia ubah uang jadi perempuan. Nih, nanti saya akan bilang ini di sesi yang kedua. Siapa yang mau tinggal di sini biar lanjutan, silakan tinggal. Karena tanpa kita sadari sebenarnya masalah-masalah yang kita pikirkan itu akan menghabiskan oksigen dan meningkatkan CO2 di otak kita sehingga kita merasa sakit. Tapi kalau kemudian kita percaya, hanya Yesus jawaban hidupku sampai kapanpun, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kami katakan dengan iman kami saat ini, selama-lamanya Engkaulah tempat pengharapan kami. Dunia boleh membenci kami, dunia boleh kecewakan kami, tapi percaya Yesus tidak akan pernah kecewakan kami. Kami akan memastikan rencana Tuhan yang indah tidak akan terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.